Jaringan Ibu sebentar ya. Sudah berganti? Sudah, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sistem koordinat, kita pahami dulu sistem bilangan real. Kalau di modul 4 kemarin kita sudah belajar dan kita sudah memahami materi dari bilangan rasional. Nah, sistem bilangan real atau bilangan real Bapak Ibu coba perhatikan di sini adalah suatu sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal sendiri adalah angka yang berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9 ya. Kemudian ahli matematika mendefinisikan notasi bilangan real sebagai simbol R ya, sebagai simbol R. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat ya, ada banyak simbol, ada R, kadang ada I, ada N. Itu adalah lambang-lambang dari suatu bilangan. Nah, kalau N itu netral ya, netral number atau bilangan asli. Di bilangan asli di sini adalah mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat dilambangkan dengan I, integers ya. Jadi bilangan bulat itu kita sudah pelajari di modul 3 ya. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Di sini contohnya bilangan bulat negatif, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional itu Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 4. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B atau P per Q ya, atau Q per R dan seterusnya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Jadi ini kalau kita lihat bilangan real ini Bapak Ibu dalam suatu diagram Venn. Jadi di dalam ini ada bilangan asli yang N ya. Bapak Ibu nampak ya yang saya tunjuk dengan kursor di sini. Ada bilangan N, ini bilangan asli, kemudian bilangan cacah, kemudian ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan rasional, kemudian ada bilangan irasional di sini ya. Kemudian dalam semua bilangan ini termasuk dari bilangan real. Ya. Ini adalah sistem dari bilangan real sebelum masuk ke sistem koordinat. Kemudian Bapak Ibu, dalam suatu garis bilangan, ya, dalam suatu garis bilangan, semua bilangan real dapat diwakili oleh titik pada garis bilangan. Ya, semua bilangan real dapat diwakili oleh titik pada garis bilangan. Bapak Ibu bisa perhatikan juga di modul ya. Ada di sini sistem bilangan realnya. Jadi di sini kalau kita tuliskan dengan bilangan rasional, di sini mungkin kurang jelas gambarnya, saya perbesar dulu. Nah, garis bilangan secara horizontal di sini ada negatif 10 sampai dengan 10. Jadi di antara negatif 10 dengan negatif 9 ini sebenarnya ada bilangan. Bisa itu bilangan rasional maupun bilangan irasional. Kalau kita tuliskan bilangan rasional bisa kita gunakan dengan pecahan ya. 9,5 ini adanya di sini. Ya, 9,5 ini negatif 9,5 adanya di antara negatif 10 dengan negatif 9 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang garis bilangan secara vertikal. Jadi setiap titik-titik pada garis bilangan ini mempunyai nilai. Adalah bilangan real itu tadi. Jadi meskipun di sini kita tidak menuliskan angkanya, tapi di sini adalah ada bilangan-bilangan tertentu. Ya, baik itu bilangan rasional maupun bilangan irasional. Karena ini termasuk semua bilangan real. Nah, ini tadi. Kemudian posisi suatu titik pada garis bilangan ditunjukkan dengan koordinat. Ya, nanti yang akan kita bahas ya tentang sistem koordinat. Jadi kita misalkan ini ada garis vertikal, kemudian di sini ada garis horizontal, kemudian kita letakkan sebuah titik di tengah-tengah sini, maka dia mempunyai koordinat. Nah, koordinat sendiri
nanti akan kita bahas lebih lanjut, baik koordinat kartesius maupun koordinat kutub. Titik pusat garis bilangan adalah 0. Ya, titik pusatnya adalah 0. Titik pusat garis bilangan pertemuan antara vertikal dan horizontal adalah di titik O dan ditunjukkan dengan lambang bilangan 0. Jadi kalau kita gabungkan di sini seperti yang kita pelajari di bilangan bulat kemarin di modul 3 ya, bahwa pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal adalah di titik 0 itu sebagai titik pusat dari garis bilangan vertikal dan garis bilangan horizontal. Lanjut, kemudian bentuk desimal bilangan real. Kemarin sudah dibahas juga ya masalah bilangan rasional ini. Nah, kalau bentuk desimal bilangan rasional, ini seperti ini Bapak Ibu, dia meskipun tidak berujung, ya, bilangannya ini 4/7 sama dengan 0,571428571428571 dan seterusnya. Meskipun desimalnya tidak berujung dan tidak berakhir, tapi ini bisa dikategorikan bilangan rasional. Kenapa? Karena sesuai yang kita pelajari kemarin, jika desimalnya ini berulang, maka kita bisa ubah ke bentuk rasional 4/7, ke bentuk pecahan. Jika desimalnya berulang, ya. Akan tetapi jika desimalnya tidak berulang dan tidak berakhir, kita ambil contoh di sini, maka ini masuk ke bilangan irrasional. Kita kilas balik ke modul 4 kemarin ya, bilangan rasional dan irrasional. Seperti ini tidak berujung, tetapi tidak mempunyai pola, tidak berulang-ulang. Maka ini dikategorikan sebagai bilangan irrasional. Jadi akar dari 2, akar dari 7, ini termasuk dari bilangan irrasional. Kenapa? Karena jika kita nyatakan dalam bentuk desimal, maka ini tidak berakhir desimalnya. Tidak berakhir dan tidak berulang. Ya, jadi Bapak Ibu silakan cek di kalkulator bilangan akar berapa saja yang memang mempunyai desimal yang tidak berujung. Jadi panjang desimalnya, tetapi tidak mempunyai pola, tidak berakhir dan tidak berulang-ulang. Ya, itu termasuk ke bilangan irrasional. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Ulangi lagi, Bu. Kenapa? Ada pertanyaan yang sampai ke bilangan rasional dan irasional, Bapak Ibu? Sudah cukup atau kita bisa lanjut dulu? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke bentuk kerapatan, kelengkapan dan kerapatan bilangan real. Ini sudah mulai sepi lagi mahasiswanya. Saya cek kembali setiap saat nanti ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke kelengkapan dan kerapatan bilangan real. Bapak Ibu perhatikan di sini contoh garis bilangan real. Nah, yang tadi saya contohkan, kalau tadi adalah bilangan bulat ya. Sekarang kita coba lihat di sini ada bilangan dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 di sini ada bilangan-bilangan yang memenuhi titik-titik pada garis ya, pada garis bilangan antara 0 dengan 1. Di sini ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya sampai ke 1. Jadi kerapatan bilangan ini semuanya sebenarnya antara 0 dengan 0,1 juga di sini ada bilangan. Mungkin 0,05 ya di sini. Kemudian di sini juga ada bilangan 0,1 sampai ke 0,2 ini juga ada bilangan. Ada bilangan real di sini. Mungkin 0,17, 0,18, 0,19 dan seterusnya. Baru sampai ke 0,2. Begitu juga ini. Dari 0,2 sampai ke 0,3 di sini ada
juga. Antara 0,2 dengan 0,3 di sini ada bilangan di tengah-tengahnya ini adalah 0,25. Di mana 0,25 ini kita juga bisa nyatakan dalam bentuk pecahan 1/4 di antara 2/10 dengan 3/10. Di tengah-tengahnya adalah 2,5/10 atau 0,25 atau 1/4. Nah, ini yang dimaksud dengan kelengkapan dan kerapatan bilangan real. Jadi, setiap titik-titik pada garis bilangan, meskipun kita tidak bisa menuliskannya dalam garis bilangan itu, tetapi ada bilangan-bilangan real di sini. Ya, ada bilangan-bilangan real di antara bilangan-bilangan yang dituliskan di garis bilangan ini. Itu ya, Bapak Ibu. Ini kalau ini pada contoh pada pecahan. Kalau yang ini kita lihat contoh antara 2 dan 3. Kita buka dari antara 2 dan 3 ini sampai ke sini. Ya. 2 dan 3. Ada 2,1, ada 2,2 sampai 2,9. Nah, di antara 2,1 dengan 2,2 juga ada bilangan lagi di sini. Ya, 2,1, 2,11, 2,12, 2,13 dan seterusnya sampai 2,2 ini. Jadi, ini kita buka lagi ke sini ya. Kalau ini dari bilangan bulat ke bilangan desimal 1 angka, ini desimal 2 angka di belakang koma. Artinya, setiap titik-titik pada garis bilangan itu adalah mempunyai nilai. Punya nilai masing-masing, ya. Meskipun tidak dituliskan tadi. Nah, ini kan contohnya 2 dan 3. Ininya ada di sini ya. 2 dan 3 itu antara 2 dan 3 ada bilangan-bilangan ini yang memenuhi garis-garis ini. Kemudian di antara 2,1 dan 2,2 sebenarnya ada bilangan ini. Di bawahnya ini. Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa perhatikan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini cukup jelas? Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya sistem koordinat Kartesius. Oke, sistem koordinat Kartesius Bapak Ibu di sekolah dasar sudah sebagian dipelajari ya. Sudah dipelajari di sekolah dasar mengenai letak suatu titik pada garis vertikal maupun garis horizontal. Jadi sistem koordinat Kartesius ini pada bidang 2 dimensi dibentuk oleh 2 garis bilangan real. Ya. Dibentuk oleh 2 garis bilangan real yaitu garis horizontal yang kita biasa sebut dengan sumbu X dan garis vertikal yang biasa kita sebut sebagai sumbu Y yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini ya, ini garis horizontalnya sumbu X, kemudian ini garis vertikalnya sebagai sumbu Y. Berpotongan tegak lurus dengan titik pusatnya di sini 0 ya, titik pusatnya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 wilayah. Ya, membagi bidang koordinat menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Ya, jadi perpotongan antara garis vertikal dan garis horizontal ini membagi wilayahnya menjadi 4 kuadran. Bapak Ibu coba perhatikan di sini kuadran 1 ya. Kuadran 1 mempunyai nilai X dan Y-nya sama-sama positif. Sebagaimana kita ingat kembali bahwa pada bilangan bulat ya, kita gambarkan seperti ini, di sebelah kanan 0 ini adalah bilangan positif. Kemudian di atas juga bilangan positif. Kemudian sebelah kiri bilangan negatif, bawah juga negatif. Jadi di kuadran 1, ini nilai X dan Y-nya bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 ya, di kuadran 2 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Y-nya yang ini, X-nya yang ini. Bapak Ibu coba perhatikan. Kemudian yang di kuadran 3, X dan Y-nya adalah sama-sama, ini salah ketik ya. Untuk di kuadran 3, di kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Bapak Ibu coba, ini salah ketik. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian di kuadran keempat, X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Ini ketukar ya Bapak Ibu ya. Diingat kembali
Untuk yang di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Itu kuadran-kuadran pada bidang koordinat Kartesius. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah ya, masih. Oke, lanjut dulu. Kita lanjut karena ini di modul 7 ini pembahasannya lumayan banyak ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya bagaimana cara kita menghitung jarak 2 titik pada koordinat Kartesius. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang perlu diingat, untuk menentukan titik pada bidang koordinat Kartesius adalah jangan salah. Kita penulisannya adalah X dulu ya, X, Y. X, Y. Ini pelajaran SD, perlu diingat jangan sampai tertukar. X, Y. Kemudian kita lihat di sistem koordinat Kartesius, antara 2 titik ada jarak. Saya ambil contoh di sini ada titik A dengan koordinat 2,1. Titik A koordinatnya 2,1, kemudian titik B koordinatnya 5,5. Jadi A di sini, B di sini, jarak antara 2 titik A dan B ini bisa kita hitung, bisa kita cari ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi panjang sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat, akar ya, akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, kita lihat di sini X2-nya berapa? 5. X1-nya berapa? 2. Maka panjang dari titik AB ini, ya, panjang dari 2 buah titik yang kita hubungkan ini adalah 5 dikurangi 2 kuadrat, 3 ya, 3 kuadrat, kemudian ini Y2-nya 5, Y1-nya 1. Jadi 5 dikurangi 1 kuadrat. Kita kuadratkan, 3 kuadrat itu 9, kemudian 4 kuadrat itu 16, jadi kita jumlahkan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang 2 titik, panjang A dan B di sini adalah 5 satuan. Ya, ini cara menghitung jarak 2 titik. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Mau nanya Bu, Bisa. Ya. itu apa kita menentukan pakai rumus Pitagoras pada saat apa ya Bu ya? Soalnya saya masih tadi Pitagorasnya saya nangkep Bu, cuma maksudnya pada saat kapan kita menggunakan Pitagoras pada panjang antara 2 titik. Oh, menentukan panjang. Yang tadi panjang 2 titik. Jadi kan tadi dicontohkan ada titik A dan B. Ibu bisa melihat presentasi saya? Bisa. Iya. Bisa. Ada titik A dan titik B di sini? Iya. Iya. Jadi ada titik A 2,1 ya. Titiknya ini koordinat titik A 2,1. Kemudian koordinat titik B-nya 5,5. Jadi panjang antara 2 titik ini bisa kita cari. Oh, ya, jaraknya. Kita gunakan rumus Pitagoras ini. Nah, caranya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, ya. Makasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Maaf Bu Susi. Ya. Saya kok agak rancu yang di sistem koordinat yang Ibu tadi untuk mencari panjang 2 titik ya Bu ya. Ini yang mana saya ya? Saya lihat di slide-nya. Iya Bu, saya lihat di slide-nya Ibu ini. Yang untuk mencari rumusnya kan sesuai dengan di modul yang panjang sesuai rumus Pitagoras yang panjangnya sama akar X2 min X1 kuadrat kan. Nah, di sini Ibu tuliskan angkanya kok saya bingung Bu. Saya nggak ikuti tadi yang AB akar dari 5 min 2 kuadrat ditambah 5 min 1 kuadrat. Kok di bawahnya 9 plus 16. Itu Bu yang saya agak bingung. Oke. 5 dikurangi 2 berapa, Bu? 3. 3 kuadrat? 9. Iya. Oh, iya Bu. Iya benar. Oke Bu. Iya, saya yang ini. Siap Bu. Oh, benar dia Bu. Makasih ini dikurangi Bu ya, dikurangi. 5 dikurangi 2 kuadrat. 5 dikurangi 2 kan 3. 3 dikuadrat 9.
9. Oke? Iya. Siap, Bu. Makasih. Ya, mungkin ada terlewat bahasa saya tadi ya, Bu ya. Jadi tak dengar. Iya. Oke. Oke, ada yang masih perlu dipertanyakan atau kita lanjut dulu ya? Oke, Bapak Ibu, karena ini lumayan banyak juga nih pada KB1 ini, kita langsung masuk. Tadi jarak antara dua titik ya, jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Nah sekarang kita lihat, Bapak Ibu juga bisa lihat di halaman 7.17, kita akan menentukan persamaan lingkaran pada suatu bidang koordinat kartesius. Bapak Ibu bisa lihat, sudah ketemu di modul halaman 7.17, sudah 18 ya. Jadi lingkaran di sini adalah tempat kedudukan titik-titik X atau Y ya, X, Y pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Jarak titik-titik X, Y terhadap titik pusat disebut jari-jari atau radius ya. Dan dilambangkan dengan R. Ini Bapak Ibu lambangnya. Ini kita anggap ada suatu lingkaran pada bidang koordinat kartesius dengan titik pusatnya adalah A, B. Ya, di sini. Kemudian ini jaraknya dari pusat lingkaran A, B ini adalah R ke lingkaran yang ada di bidang kartesius ini. Jadi kalau kita disuruh menghubungkan atau kita disuruh mencari persamaan lingkarannya pada bidang kartesius, ini kita bisa gunakan dengan cara mencari R atau jarak dari titik A ke Q. Di sini misalnya titik P-nya ini sebagai pusat lingkaran, kemudian titik Q-nya ini kita ibaratkan sebagai titik-titik yang dilewati oleh bidang lingkaran itu. Jadi kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Atau kalau lingkarannya itu ada titik pusatnya ada di sebagai titik koordinat di tengah-tengah, maka kita juga bisa mencari radiusnya atau jaraknya dari titik pusat ke titik yang dilewati oleh lingkaran ini. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, Bapak Ibu, kita masih dapat gunakan dengan acuan teorema Pitagoras. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat untuk menentukan radiusnya atau menentukan jari-jari lingkarannya. Nah, setelah ketemu jari-jari lingkarannya, kita baru masukkan ke perumusan untuk mencari persamaan lingkaran. Jadi X dikurangi A kuadrat, ini kalau di sini ya, nih X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah yang dimaksud dengan persamaan lingkarannya. Nah, untuk mencari R-nya, ini kan sama dengan menentukan jarak dua titik yang kita bahas sebelumnya. Ya, nanti lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh soal Bapak Ibu ya. Di contoh soal halaman 7.18. Bapak Ibu perhatikan di situ sudah ada diketahui suatu titik P 2,3 ya, di sini AB-nya 2,3. Kemudian dan melalui titik A 4,5. Di sini 4,5 sudah diketahui. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan lingkarannya? Bapak Ibu bisa langsung lihat di halaman 7.18 contoh 7.7. Untuk lebih memahamkan ya, kalau ini kan masih perumusan. Jadi kalau untuk penerapan soalnya Bapak Ibu bisa lihat di halaman 7.18. Oke ya. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan jari-jarinya dulu. Jarak titik pusat ke titik yang dilalui. Yang kita gunakan dengan cara menentukan panjang ya, atau jarak dari dua titik. Jadi R sama dengan, karena diketahui titik A-nya adalah 4,5, 4 dikurangi 2 itu titik P. Ya, 4 dikurangi 2 kuadrat ditambah 5 dikurangi 3 kuadrat. Ketemulah jari-jarinya atau R-nya akar 8. Nah, setelah ketemu jari-jari, kita masukkan ke perumusan yang ini. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita masukkan nilai R-nya, kemudian A-nya di sini kita masukkan yang pusat lingkaran ini. Yang pertama tadi ya, 2 A-nya ya.
kemudian B-nya adalah 3. Jadi ketemulah persamaan lingkarannya yang seperti Bapak Ibu lihat di halaman 7.18 paling bawah. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau bisa lanjut dulu? Atau masih bingung? Sudah ikuti Bu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bingung luar biasa, Bunda. Bingung? Bingung luar biasa. Nanti kalau sudah ketemu soal, Bu, nggak bingung. Siap, siap. Oke. Masih nyimak. Siap, siap. Ya, boleh. Kita lanjutkan sistem koordinat kutub. Nah, ini sudah hampir 1 jam berlalu, Bapak Ibu. 10 menit lagi ya, kita masuk ke sistem koordinat kutub atau sistem koordinat polar. Nah, Bapak Ibu, kalau pada sistem koordinat kartesius yang kita pelajari adalah sumbu X dan sumbu Y, ya, sumbu X dan sumbu Y, kita menentukan titiknya adalah X, Y. Suatu titik adalah X, Y. Ini seperti ini adalah koordinat kartesius. Ini kita bisa ubah menjadi koordinat kutub. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan koordinat kutub? Ini adalah sistem koordinat 2 dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau pada koordinat kartesius suatu titik ditentukan dengan X, Y. Kalau pada koordinat kutub R, theta. Theta ini sudut, R ini jaraknya, jari-jarinya yang tadi kita pelajari di persamaan lingkaran. Ya. Ini kita menentukan koordinat kutubnya. Bapak Ibu bisa lihat juga di halaman 7.19 ya untuk mempelajari bagaimana sih menentukan koordinat kutub. Nanti ada contoh soalnya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah tadi, ini hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, jadi hubungan koordinat kutub dilambangkan dengan R, theta. R, theta. R di sini adalah jari-jari, theta ini adalah sudutnya. Dan koordinat kartesius X, Y ditunjukkan oleh persamaan. Jadi kalau suatu titik sudah diketahui kutubnya atau sudah diketahui kartesiusnya, kita bisa ubah. Jadi kalau sudah diketahui seperti titiknya seperti ini, kita bisa menghitung sudutnya. Misalnya, kan kalau pada koordinat kartesius itu yang kita ketahui adalah X dan Y. Ya kan? Titik X dan Y. Maka untuk mencari sin tetanya kita gunakan persamaan ini, Y per R. R ini didapat dari mana? R didapat dari jarak antara dua titik itu tadi, X dan Y. Ya. Kemudian sin theta sama dengan Y per R, maka nilai Y-nya sama dengan R sin theta. Jadi kalau diketahui koordinat kutub R, theta, kita bisa mencari nilai Y-nya dengan cara seperti ini. Ini ada hubungannya nanti dengan modul 8 ya, tentang trigonometri. Kemudian untuk cos theta adalah X per R. Ini pelajaran SMA juga Bapak Ibu sebenarnya ya, kita kilas balik saja. Jadi untuk nilai X-nya itu sama dengan R cos theta. Ini kalau yang diketahui adalah koordinat kutub. Nah, inilah yang akan kita pakai hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub dalam menentukan atau merubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius atau dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jadi fungsi-fungsi trigonometri ini, sin, cos, dan tangen ini yang akan sering kita gunakan. Ya, Bapak Ibu, untuk R-nya di sini yang kita gunakan teorema Pythagoras tadi, ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menentukan ini. Ya, dalam mengubah bentuk dari koordinat kutub ke koordinat kartesius atau dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Baik, kita lanjut. Kita ambil contoh soal. Ya, kita ambil contoh soal di sini Bapak Ibu juga bisa lihat di modul di halaman 7.25. Di situ ada contoh soal, kita diminta untuk mengubah
koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Bapak Ibu, di sini diketahui koordinat kutub A 4, pi per 4. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pi di sini nilainya adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Bukan pi pada lingkaran yang 3,14 atau 22/7 ya, Bapak Ibu. Jadi ini memang hubungannya karena kalau pada keliling lingkaran itu kan lingkaran itu besaran sudutnya adalah 360 derajat. Keliling lingkaran adalah 2 pi r. Jadi nilai pi-nya separuh dari 360 derajat, maka 180 derajat. Jadi pi per 4 ini artinya 180 dibagi 4. Jadi sudutnya adalah 45 derajat. Ya, di sini nilainya R-nya adalah 4, pi per 4 adalah 45. Nah, karena sudah diketahui koordinat kutub, untuk mengetahui koordinat kartesiusnya, kita gunakan formula yang tadi dijelaskan di atas. Kita gunakan ini. Sin theta sama dengan Y per R, maka nilai Y-nya sama dengan R sin theta. Nah, sin tetanya di sini adalah 45 derajat. Bapak Ibu bisa lihat di bagan, di tabel pada halaman 7.24. Sin 45 derajat berapa nilainya Bapak Ibu? Silakan dilihat. Berapa nilainya? Setengah akar 2, Bu. Setengah akar 2. Oke, karena pada 45 derajat ini pada kuadran 1, Bapak Ibu, maka nilainya adalah semua fungsi trigonometri adalah positif. Ya, jadi sistem pada koordinat kutub juga ada kuadrannya. Kuadran 1 nilainya mana yang bernilai positif? Semua fungsi trigonometri bernilai positif. Kemudian pada kuadran 2, Bapak Ibu di 724 ya, boleh dilihat. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Ya, kemudian yang di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen. Di kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos. Jadi ini perlu diingat untuk menentukan positif atau negatifnya nanti. Oke, kita kembali ke sini. Y-nya kita sudah ketahui 4 sin theta. 4 ini R-nya, ya tadi R sin theta kita masukkan ke formulanya 4 dikali setengah akar 2. Karena sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita kalikan 4 kali setengah 2 akar 2. Ya. Oke, ini hasilnya untuk Y. Sekarang X-nya. Kita lihat X-nya berapa? X sama dengan 4 cos theta. 4-nya R cos theta, cos dari 45 berapa? Bapak Ibu lihat. Cos dari 45 derajat berapa? Ada di halaman 7.25. Berapa, Bu? Setengah akar 2 juga, Bu. Iya, sama ya, kebetulan 45 derajat baik cos sama maupun sin nilainya sama, setengah akar 2. Jadi, kita kalikan 4 dikali setengah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, setelah nilai X dan Y-nya sudah kita ketahui, maka kita bisa langsung menentukan koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesiusnya adalah X, Y. X-nya adalah 2 akar 2 dan Y-nya adalah 2 akar 2. Maka koordinat kartesius dari titik 4, pi per 4 adalah 2 akar 2, 2 akar 2. X-nya 2 akar 2, Y-nya juga 2 akar 2. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Ya, Bun. Alhamdulillah. Nanti saya ngecuprus, Bapak Ibu kurang paham, saya lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu Roslita. Ada beberapa yang mengganjal di pikiran saya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke? Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi mengubah ke koordinat kutub ke koordinat kartesius, sekarang koordinat kartesius ke koordinat kutub. Ya. Nah, dari koordinat kartesius kita lihat contoh negatif akar 2,2. Kita ubah ke koordinat kutub dengan R-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan 0 kurang dari sama dengan theta, kurang dari sama dengan pi. Nah, nilai P tadi berapa Bapak Ibu? Berapa derajat? 180. 180. Berarti ini adanya di kuadran berapa Bapak Ibu? Antara kuadran berapa nih? Sampai 180. Kalau kan tadi satu bidang koordinat itu dibagi 4 kuadran. Di kuadran 1 kalau yang kuadrat
kalau koordinat kutub itu sudutnya 0 sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran 2, 90 derajat kurang dari kuadran 2 ya sampai 180. Jadi 90 sampai 180 itu adanya di kuadran 2. Maka karena pernyataannya seperti ini, ya antara kuadran 1 dan kuadran 2. Bapak Ibu ya, karena ini sampai pi saja batasannya tetanya. Jadi kita nggak melebar ke kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya? Oke, maka untuk menentukan bagaimana mencari koordinat kutubnya, kita gunakan rumus ini. Masih rumus Pitagoras yang kita gunakan, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, R kuadratnya, X-nya sudah diketahui negatif akar 2. Negatif akar 2 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan. Ini dikuadratkan hilang akarnya, ini dikuadratkan hilang akarnya, jadi 4. Maka R-nya adalah akar dari 4, ketemulah 2. Kemudian cos theta adalah X per R. X-nya kita ketahui negatif akar 2. Negatif akar 2, R-nya sudah kita ketahui 2. Jadi negatif akar 2 dibagi 2, ketemulah negatif setengah akar 2. Kita lihat nilai negatif setengah akar 2 ini di mana letaknya. Bapak Ibu bisa lihat di tabel 7.25. Yang bernilai negatif itu berapa derajat? Nilai cos. Min sin 225 ya, Bu? Ini cos, Bu. Cos 225. Setengah akar 2. Ya, kuadran berapa tadi, Bu? Kalau 225 itu kuadran berapa? Kuadran 3 ya? Iya. Oh, ini antara kuadran 1 dan kuadran 2, ya, berarti berapa? Cos 135. Iya, betul. Jadi 135, maka nilai cos 135 itu negatif setengah akar 2, maka nilai tetanya sudutnya adalah 135 derajat. Nah, 135 derajat kita juga bisa ubah ke bentuk pi 3/4 pi. Ya, kita kalikan ya Bapak Ibu ya. Dengan 100 nilai pi tadi berapa? 180, berarti kita bisa bagi. Kita bisa bagi 180. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami? Ini karena sudah diketahui R-nya, sudah diketahui sudut tetanya, maka untuk koordinat kutubnya, koordinat kutub itu adalah R, theta. R-nya adalah 2, tetanya adalah 135, maka koordinat kutub dari negatif akar 2, akar 2 adalah 2,3/4 pi. Atau Bapak Ibu kalau tidak diubah ke pi juga boleh. Misalnya kita tahu sampai di sini, tapi lebih bagus kita ubah dulu ke bentuk pi-nya. Ini koordinat kutub dari negatif akar 2, akar 2. 2,3/4 pi. Bapak Ibu silakan ubah ke bentuk pi kalau sudah ketemu sudutnya. Nah, itu tadi hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Bu, boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan Pak. Nah, ini Bu pertanyaannya. Jadi untuk mengukur hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius itu Bu, dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk mengukur apa gitu Bu? Oh, ini untuk mengubah saja Pak, untuk mengubah. Misalnya kan kita diketahui suatu koordinat kutub. Kalau sekarang kan sebenarnya kita sudah menentukan suatu jarak, ada alatnya juga ya Pak ya, tapi kan kita mempelajari konsep teorinya. Begitu. Pak, siapa yang bertanya nih? Pak Ahmad ya? Pak Ahmad atau Pak Sanusi? Iya. Bapak penggunaannya, halo, suara saya terdengar tidak? Pak, suaranya Bu, maksudnya biar lebih gitu Bu. Pak, suaranya karena kalau secara boleh. Terputus-putus boleh ya? Ya, sekarang sudah mulai terdengar tadi. Boleh diulang lagi Pak?
Maksudnya untuk pembahasan ini biasanya yang kita ukur dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu loh Bu. Saya pun kalau secara teori aja nggak paham gitu loh Bu. Makanya maksudnya pengukuran prakteknya apa dan langsung ngeh gitu. Saya pun nggak paham dari tadi Bu. Apa gitu. Iya. Oke Bapak, kita bisa menentukan letak suatu titik. Misalnya Bapak berdiri di mana? Kemudian kita akan memperkirakan jarak ya. Tapi kalau untuk tingkat SD Bapak, Pak Ahmad, kalau untuk tingkat SD memang untuk pembahasan koordinat kutub ini masih belum ini ke anak siswa SD ya. Ini kita yang belajar. Jadi kalau untuk ke SD masih menggunakan koordinat kartesius saja. Jadi Bapak menentukan suatu titik berdiri di sini. Ya. Menentukan denah suatu lokasi. Misalnya untuk kehidupan langsung siswanya itu bisa menggunakan titik koordinat itu. Nah, untuk pembahasan di siswa lebih lanjut ya memang kita gunakan fungsi-fungsi trigonometri ini. Menentukan jarak dari Bapak berdiri di sini, kemudian ada tiang di depan Bapak. Kita akan mengukur jarak Bapak di sini sampai ke ujung tiang. Nah, kalau sekarang sih memang Pak, untuk ini ada alat yang lebih canggih untuk menghitung itu ya. Kita bisa memperkirakan berapa tingginya gitu, berapa jarak saya di sini berdiri dengan tinggi tiangnya seperti itu. Nah, untuk pembahasan di SD nanti, pembelajaran kita ke siswa SD ya kita gunakan yang sederhana. Menggunakan apa ya? Misalnya tusuk sate ya atau stick-stick gitu, Pak. Kemudian kita taruh di mana gitu, kita menentukan jaraknya bisa menggunakan itu. Seperti itu Pak penerapannya. Oh iya Pak, baru-baru ngeh gitu kan. Tadi pun makanya apa yang dibahas ini masalah apa kan sama masih bingung. Iya, karena ini untuk sistem koordinat juga di kelas 5 Pak. Di kelas 5 atau di kelas 6? Di kelas 6 sudah ada. Kalau untuk pembahasan sistem koordinat kartesius ini di kelas 6 sudah mulai ada. Jadi menentukan suatu titik, Pak, misalnya kalau di tingkat awal itu pembahasan koordinat kan masih menggunakan kertas berpeta atau papan tulis berpeta seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada angka di bawahnya sebagai sumbu horizontalnya. Kemudian ada angka juga yang di atasnya sebagai sumbu vertikalnya. Nah, nanti anak misalnya berdiri di suatu kota itu dia berarti ada di koordinat mana gitu. Ada di titik mana seperti itu. Nah, ini penerapan dalam pembelajaran Pak nanti bisa dilakukan itu. Di kelas 5 atau di kelas 6 gitu. Bapak kalau boleh tahu ngajar kelas berapa? Kelas 4 Bu, kelas 4 belum ada ya Pak ya sistem koordinat ya? Belum ada. Pernah megang kelas rendah aja, masih paling tinggi kelas 4 aja Bu. Oh, tapi biasanya sudah ada ya kelas 4 Pak yang kotak-kotak itu pakai kotak-kotak denah itu. Jadi misalnya di sini ada angka 1, 2, 3, kemudian di sumbu vertikalnya juga ada, nanti anak berdiri di tengah-tengah, dia berarti ada di koordinat mana gitu, seperti itu. Belum pernah ketemu ya? Belum Bu, yang ada paling denah aja, cuma nggak ada koordinat ya, cuma letak misalnya daerah itu. Nanti itu perluasannya dari kotak-kotak denah itu bisa ke koordinat Pak. Dari pembahasan denah itu, ya dari awal kita kan pengenalan dari hal-hal yang sederhana dulu ya Pak ya. Baru ke yang lebih kompleks seperti itu. Oke Pak Sanus. Oh iya lah Bu, baru-baru agak. Oke deh, baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bu, saya mau ini tadi udah nangkep sih yang Ibu jelaskan, cuman saya mau mengerucutkan lagi di pikiran saya ini kan kalau kita mau menggunakan kuadran 1, 2, 3, 4, berarti kita harus lihat nilai positif dan negatifnya itu dulu ya Bu, baru kita bisa menentukan kuadran 1, 2, 3 atau 4 gitu ya Bu ya? Kalau kuadran ini kan berhubungannya dengan sudut ya Bu ya. Berhubungan dengan sudut. Jadi kuadran 1 itu jika sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. 0 sampai 90 derajat. Berarti dia ada di kuadran 1, maka semua nilai fungsi trigonometri adalah positif. Kemudian di kuadran 2 itu kan tadi 90 sampai 180 derajat ya Bu ya. Dia adanya di kuadran 2. Jadi jika ditanya nilai sinus, maka dia nilainya positif.
Tapi kalau yang ditanya kosinus atau tangen, berarti dia bernilai negatif. Misalnya kita ambil contoh sin, ada sudut 150 derajat. Kemudian Ibu ditanya nilai cos dari 150 derajat itu berapa? Adanya di kuadran 2, maka dia karena ditanya cos, fungsi trigonometrinya, maka nilainya adalah negatif. Negatif setengah akar 3. Tapi kalau yang ditanya sinus, yang ditanya sin, karena sin itu di kuadran 2 nilainya positif, ya tetap setengah. Sin 150 nilainya positif. Seperti itu, Bu, penerapannya. Oke? Oke, Bu, dapat, Bu, ya. Oke deh. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya, Bapak Ibu. Memang butuh ketelitian, butuh detail ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin pengalaman waktu SMA-nya ngambil jurusan IPA, mungkin sedikit ada gambaran ya. Ya, yang apalagi yang baru-baru lulus ngambil PGSD ini mungkin tidak begitu terkendala. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk modul 7KB1 itu sudah selesai ya. Tinggal masuk ke modul 7KB2, persamaan dan pertidaksamaan linier. Mungkin kelompok 4 boleh saya close dulu presentasinya. Oke, masih ada pertanyaan untuk modul 7KB1 Bapak Ibu? Tidak ada, Bu Roslita sudah paham ya? Nampaknya sudah ada bayangan. Semoga, Bu, semoga. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita belajar bersama. Jadi kalau mau ada kendala-kendala silakan kita diskusikan Bapak Ibu ya, jangan dipendam. Kalau dipendam atau kabur nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah silakan kita ungkapkan, kita sampaikan. Jadi kita ketemu solusinya. Baik Bapak Ibu, itu saja pembahasan dari modul 7KB1. Selanjutnya untuk kelompok 4, kelompok Bu Nurlija kalau nggak salah tadi ya. Untuk mempresentasikan modul 7KB2, apakah sudah ready? Kebetulan katanya Pak Ahmad, Bu, yang mau. Oh iya. Pak Ahmad yang akan mempresentasikan. Oke, silakan. Kelompok 4, waktu dan kesempatan saya persilakan ya. Oke, di tengah sesi dulu saya akan cek kehadiran ya. Cek kehadiran lagi. Bu Janiarti ada ya, Pak Ahmad? Pak Ahmad cek. Pak Ahmad. Bu Janiarti. Ada, Bu. Ya, Bu Jenny. Bu Jenny Rafini. Oke, belum ada ya. Bu Nur Azila. Bu Nur Azila. Nggak ada. Bu Nurlija. Nurlija Simamura. Ada, Bu. Oke. Bu Reri. Ahmad. Bu Reri masih nggak ada juga, masih ngilang juga. Ya Allah. Bu Reri, tunjukkan pesonamu, kita tunggu tiketnya. Bu Revita Yuni. Bu Pak Sanusi ada tadi. Bu Roslita ada. Oke, silakan Pak Ahmad dan kawan-kawan sambil mempresentasikan, mungkin menyiapkan PowerPoint-nya. Bu Sariana tadi ada. Siti Nur Mardadi. Dengar sampai suara belakang suaranya loh.
Jayanti. Bu Vera ada, Bu Vera? Oh iya. Bu Ada Wid minta tolong Bu Wid, mungkin Pak Ahmad nggak bisa nampilin PowerPoint. Tak tolong ya Bu Wid. Oke, Ibu, saya mohon izin untuk memperlihatkan yang KB2 Ibu. Mungkin Nurhalizah untuk bisa yang berbicara, saya yang menerbitkan. Silakan. Sudah kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Ya, kami dari kelompok 4 akan bikin acara presentasi pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang modul 7 KB2 persamaan dan pertidaksamaan linier. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Baginarti. Kami persilahkan tempat dan waktunya. Iya, saya akan melanjutkan modul 7 KB2, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier. Persamaan linier atau pengertiannya, konsep persamaan linier sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, relasi antara waktu dan volume air. Bentuk umum persamaan linier adalah AX tambah BY sama dengan C, X dan YE. Bilangan Reil di mana A dan B tidak keduanya sama dengan 0. Garis Y sama dengan garis Y sama dengan A merupakan garis horizontal yang sejajar dengan sumbu min X dan melalui titik 0, B. Garis X sama dengan A merupakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu min Y dan melalui titik A, 0. Penyelesaian masalah linier 2 variabel, contohnya ditunjukkan bahwa 4,4 adalah penyelesaian dari Y sama dengan 1/2 X tambah 2. Selanjutnya, menggambarkan persamaan linier 2 variabel, contohnya gambar persamaan linier Y sama dengan 1/2X. Tak nampak lah ini jadinya. Mungkin bisa diperbesar. Kecil kali Bu, nggak nampak. Gambar dalam bidang yang mana lagi tadi ini Bu? Kalau dibesarin takut nggak kelihatan, Bunda. Iya, mata saya ini nggak nampak. Tolong Pak Sanusi yang mana tadi? Yo. Jadi gimana nih? Jadi gimana? Saya besarkan tapi nggak nampak, apa ya? Saya Mungkin besarkan. coba slideshow, Bu, bisa. Oke. Oke, Udah sebentar. Yang mana? Oh, yang dari si Norway aja.
Jadi ini Bu, tergendala gara-gara saya nih Bu. Oke, coba. Coba, Mbak. Udah kelihatan belum? Orang ketok. Waduh. Wes, ini yang kedua aja. Jadi yang mana tadi ya? Ini ada kemarin. Contoh gambarkan persamaan Y sama dengan 1/2 X tambah 2. Nah, selanjutnya titik potong garis terhadap sumbu min X dan min Y sama X, Y, dan Y intersect. Titik intersect yaitu 2 titik yang merupakan titik-titik potong garis dengan sumbu-sumbu koordinat. Intersect adalah, nggak nampak nih betul. Kalau ketok meneng. Intersect min X adalah titik di mana garis memotong sumbu min X. Intersect min Y adalah titik di mana garis memotong sumbu min Y. Contohnya, gambarlah persamaan Pak X kurang 2Y sama dengan 8. Selanjutnya, kemiringan slope atau gradien garis. Kemiringan atau slope yaitu ukuran dari gambar, langkah dari garis, atau disebut juga gradien garis. Gradien garis definisikan sebagai laju perubahan koordinasi min Y dari suatu titik pada suatu garis lurus terhadap koordinat min X. Contohnya, gambarlah persamaan garis Y sama dengan 2X. Untuk semua bilangan real M, gambar dalam bidang koordinat dari persamaan Y sama dengan MX adalah garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik asal 0,0. Gradien M, ruas garis P1, P2 antara titik P1, X1, Y2 dan P2, X1 dan Y2 adalah M sama dengan Y2. Apa lagi nih Bu? Y2 min Y1 per X2 min X1 di mana Y2 min Y1 adalah jarak vertikal antara titik P1 dan P2. Sedangkan X2 min X1 adalah jarak horizontal antara titik P1 dan P2. Selanjutnya, gradien garis. 1. Gradien garis lurus positif. Jika arah garis dari kiri ke kanan, atas. 2. Gradien garis lurus yang sejajar, sumbu min X adalah 0. Karena arah garis vertikal tidak ada. Selanjutnya, gradien garis karena arah garis horizontal tidak ada, menyebabkan pembagiannya tidak difiksikan. Hal garis yang sejajar sumbu min Y tidak mempunyai gradien. Misalnya garis lurus K gradiennya M1, dan garis lurus J gradiennya M2. Jika K dan garis J saling tegak lurus, maka gradien-gradiennya menunjukkan hubungan M1 sama dengan 1/M2 dengan M2 0 atau M1
titik M2 sama dengan 1. Selanjutnya, garis-garis lurus yang sejajar atau paralel mempunyai gradien yang sama. Selanjutnya, menentukan persamaan garis yang melalui titik dengan gradien tertentu. Y per Y1 sama dengan MX min X1 adalah persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1 dan Y1. Contohnya, tentukan fase garis yang melalui titik 2,1 dan gradien 3. Ini jawabannya, Bu. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 1 sama dengan 3, buka kurung, X min 2, tutup kurung. Y min 1 sama dengan 3, X min 6. Jadi, Y sama dengan 3X min 5. Ada lagi ya? Menentukan garis oleh titik. Menentukan persamaan garis dengan Y intersect dengan gradien diketahui. Y sama dengan MX tambah B. Merupakan persamaan garis dengan M adalah gradien dan B adalah titik potong garis terhadap sumbu min Y, buka kurung Y, min intersect. Dua garis saling sejajar jika dan hanya jika. Contohnya, A, kedua garis tersebut memiliki gradien yang sama. B, kedua garis tersebut memiliki Y min intersect yang berbeda. Selanjutnya, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Y min Y1 min salah Bu. Y kurang Y1 dengan kurang X1 per Y2 kurang Y1 X2 kurang X1. Lanjut. Merupakan persamaan garis yang melalui titik buka kurung X1, Y1 tutup kurung dan X2, Y1. Contohnya, Bu. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 5,1. Jawabnya, persamaan yang dimaksud adalah ya min buka kurung min 3 sama dengan X min 2 per 1 min buka kurung min 3 5/2 dan disederhanakan menjadi, ya ampun macam mana lah baca nih. Y min buka kurung min 3 sama dengan X min 2 atau Y tambah 3 sama dengan 4/3 buka kurung X min 2. Selanjutnya, Y sama dengan 4/3 X. Apa ini? Kecil-kecil kali tulisannya, Bu. Y sama dengan 4/3 X min 8/3 min 3 atau Y sama dengan 4/3 X min 17/3. Selanjutnya,
maka persamaan garis yang melalui titik 2, min 3 tutup kurung dan buka kurung 5,1 tutup kurung adalah Y sama dengan 4/3 X kurang 8/3 sama dengan min 3 atau Y sama dengan 4/3 kali kurang 17/3. Selanjutnya Bu. Selanjutnya jangan bisa kalian. Selanjutnya Bu, dikit lagi ya Bu. Pertidaksamaan linier. Ini susah sedikit nih. Nggak apa-apa kalau cuma sedikit, Bu. Pertidaksamaan linier dalam X dan Y dapat ditulis dalam salah satu bentuk berikut. Satu ini AX tambah BY lebih kecil C. 2, 8X tambah BY lebih besar C. Selanjutnya AX tambah BY lebih C. AX tambah BY lebih dari C. Di mana A, B, dan C adalah real. Dan juga A dan B tidak keduanya 0. Dalam himpunan penyelesaian dan dari pertidaksamaan linier adalah setengah bidang koordinat. Untuk menunjukkan bahwa setengah bidang koordinat merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier yang diberikan, setengah bidang koordinat tersebut diarsir. Selanjutnya, berikut langkah-langkah menggambarkan himpunan penyelesaian dari AX tambah BY lebih kecil C. Selanjutnya, gambar garis AX tambah BY sama dengan C dengan bentuk putus-putus merupakan batas dari setengah bidang yang memuat himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Selanjutnya, gunakan titik sebarang A, B untuk menguji. Biasanya yang lebih mudah digunakan adalah titik 0,0, di mana P adalah suatu titik pada salah satu dari setengah bidang. Gantikan X dengan A dan Y dengan B pada pertidaksamaan yang diberikan. Sebentar lagi Pak, ini ada sedikit ini. Di bawah saya nggak lihat lah. Oh, untuk KB itu modul 7 KB2 buat saat ini cukup sini ya Bu. Ya mohon maaf seandainya terbata-bata dan kurang jelas saya membacanya. Saya kembalikan kepada Bapak moderator lagi. Terima kasih Ibu Waginati atas penyampaian presentase pada pagi hari ini yang membahas persamaan dan pertidaksamaan linier. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan setiap kelompok. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk bertanya.
Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Yang bisa memberikan pertanyaannya. Ada Bu, tidak? mohon izin Bu, Mbak Wiwit. Halo Ibu. Iya, silakan Bu Wiwit. Pak Rusli, Pak siapa? Pak Sanusi, sebelum dan sesudahnya terima kasih. Maunya tadi dibilangin terima kasih istriku, gitu kan. Nah, jadi kita nggak ngantuk ya Bu. Pak Rusli, saya mau bertanya yang di halaman 6 itu di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan juga A dan B tidak keduanya 0. Maksudnya tidak kedua 0 tuh bilangan negatif termasuk enggak ya, atau bagaimana itu Pak Rusli? Mohon penjelasannya Ibu atau Pak Rusli. Terima kasih. Pak Sanusi, terima kasih. Bu Wiwit, 7 titik berapa? Halaman 6 tuh Pak, di PowerPoint kita, halaman 6, ketidaksamaan linier itu. Di situ ada tulisan di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan juga A, B tidak keduanya 0. Maksud tidak keduanya 0, bilangan apa, Pak? Bilangan negatifnya termasuk atau bilangan positif aja atau keduanya itu maksudnya gimana? Oke, baik Bu, nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Barangkali ada teman-teman yang lain mau bertanya, dipersilakan. Silakan yang lain. Pak Safrizal. Pak Ahmad. Pak Ahmad, mana Pak Ahmad? Bu Reri. Iya. Pak, sudah dihubungi Bu Reri, Bu Revita Yuni? Hadir Belum, atau tidak hari ini? Bu Rahma izin tadi. Ya, enggak, Bu Reri sama Bu Revita dari tadi saya coba panggil, enggak ada tanggapan, hadir atau tidak di balik layar HP atau layar laptopnya. Bu Reri, mohon tanggapannya atau komentarnya, Ibu hadir atau tidak? Bu Revita, Bu Nur Azila, saya ngecek kehadiran Bapak Ibu ada tidak? Bisa ya, HP-nya nyala tapi tidak ada orangnya. Ghosting. Ada 2 orang hari ini yang belum terdeteksi sampai sekarang. Dari awal masuk. Bu Reri, Bu Revita, coba cek Bu Reri. Saya ngecek kehadiran Bapak Ibu. Bu Reri, Bu Revita. Belum ada sampai saat ini dari awal saya panggil. Mungkin yang dekat rumahnya ada? Bu, Ya. kita ya Bu, cuman nggak bisa buka katanya Microsoft-nya. Tapi di sini ada Bu Pak namanya Revita Yuni. Ya, dia di WA Ibu ini, dia WA dia. Di grup ya? Bisa dibuka maksudnya Bu, mic-nya. Oh, coba di kolom chat, Bu Revita. Atau enggak kameranya dibuka kalau nggak bisa mic-nya. Mic-nya nggak bisa dibuka, ini, kameranya aja, Bu. Mic-nya nggak bisa dibuka, coba kameranya dibuka, Bu. Jadi muncul. Bu Reri? Bu Reri? Ya, kalau mic-nya nggak bisa dibuka, coba kameranya munculkan dulu, Bu Revita, biar saya bisa lihat dulu. Bu Reri, Bu Revita. Oh, tidak ada. Iya, kalau nggak bisa dua-duanya, Ibu bisa menyimak saya tidak? Kalau mic-nya nggak bisa, kamera saja. Kameranya coba dinyalakan, Ibu ada di balik layar atau tidak. Bu Reri juga.
Kalau yang lain kan tadi sudah saya cek satu persatu. Saya sudah, Bu. Iya, ibunya dimunculkan. Ibunya muncul. Kameranya dinyalakan. Kameranya tolong dinyalakan, Bu. Jadi ada komunikasi, ada interaksi ya. Bukan hanya pasif. Dinyalakan dulu Bu Revita dan Bu Reri. Oke, sambil menunggu pertanyaan tadi boleh dijawab. Nunggu yang lain. Tadi ada yang mau bertanya. Pertanyaan dari Bu Wiwit tadi. Mungkin boleh dijawab dulu. Silakan. Oke Bu, saya dari kelompok 4 mau menjawab, tapi kalau salah nanti tolong dibagusin ya Bu. Iya, jangan takut salah. Di sini Bu menanyakan. Iya. Persamaan linear dalam X dan Y ya. Jadi, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan juga A dan B tidak keduanya 0. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu, bilangan real itu adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal seperti 0, 1, 2, sampai 9. Nah, di sini di mana A, B, dan C ini adalah contoh bilangannya seperti di sini AX. Kita misalkan di sini AX itu adalah 5 ditambah BY di sini adalah 3. Jadi tidak lebih kecil daripada C ya. Jadi ini adalah maksudnya tidak sama dengan 0 ya. A dan B tidak keduanya 0. Jadi harus mempunyai angka yang lebih besar di nilai A, B gitu ya. Apa A, X dan Y gitu. Itu saja yang saya bisa jawab. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Pertanyaan Bu Wiwit tadi, apakah negatif boleh atau tidak gitu ya? Bu Wiwit ya. Oh, negatif atau positif gitu Bu ya? Di sini adalah positif ya Bu ya, positif. Enggak, pertanyaan Bu Wiwit tadi, apakah negatif boleh gitu? Bu Wiwit, mohon diklarifikasi pertanyaannya. Oh, silakan Bu Wiwit diulangi lagi ya. Enggak, maksudnya pertanyaannya apakah jawaban dari Bu Lija itu sudah terjawab dari pertanyaan Bu Wiwit gitu. Sudah menjawab pertanyaan Bu Wiwit? Iya Bun, sudah Bun. Terima kasih Bun. Terima kasih Nur. Baik. Oh, Bu Listiana baru muncul. Bu Listiana hadir? Bu Listiana Sauma Ulfa baru munculkah? Atau dari tadi saya baru mendeteksi? Nggak ada sinyal Bu. Lagi di pelabuhan. Ya? Iya, dan tadi nyari susah kali sinyalnya. Oh, enggak. Ini saya mendeteksi. Bu Revita, tolong nyalakan dulu kamera sama Bu Reri. Kalau memang mic-nya nggak bisa diaktifkan, salah satu saja mic atau kameranya. Saya mau, ini tinggal beberapa menit lagi kan, untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu. Kita, Bu Reri, jangan sembunyi. Oke, baik, mungkin masih ada pertanyaan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi atau masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan disampaikan. Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Pada halaman 7.48 itu kan ada garis dengan gradien 0 dan garis dengan tanpa gradien. Nah, itu kan yang tanpa gradien itu sama dengan tidak didefinisikan. Maksudnya tidak didefinisikan itu apa ya, Bu? Biar saya ngerti gitu. 7.48, Bu. 7.48. Itu ada garis dengan gradien 0 dan satu lagi gambar garis dengan tanpa gradien. Yang membedakannya itu apa dan
arti tidak didefinisikan itu apa maksudnya, Bu? Oke, Ibu nanya ke kelompok 4 kan? Iya Bu, iya. Kelompok 4. Ya, silakan dijawab dulu kelompok 4, nanti sesuai dengan pemahaman yang Bapak Ibu baca ya, hasil modul yang Bapak Ibu baca, presentasi tadi yang disampaikan, perbedaan dengan gradien 0 dengan gradien yang tidak bisa didefinisikan gitu ya, pertanyaan Bu Roslita. Ya Bu Roslita ya? Ya, benar Bu, benar. Oke. Silakan. Bu Revita di halaman berapa Bu Revita? 7.48 Pak. 48 Pak. 7.48. Oh, 48. Oke, Bu. Ya, di situ ada gambar ya, persamaan yang gradiennya 0 dengan garis yang tanpa gradien. Apa perbedaannya gitu maksudnya Bu Roslita ya? Maksudnya Iya, Bu, apa, benar. tidak didefinisikan dan apa perbedaannya? Iya. Silakan kelompok 4. Atau ada kelompok lain yang bisa membantu sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu? Ada Bu Wagi? Bu Wagi tadi yang menyajikan kan? Bu Nurlija mungkin? Kelompoknya Bu Nurlija juga. Emang berapa sih? Pertanyaan halaman 7.48. Ya, Saya benar. akan jawab Iya, silakan. dari Siapa Pak Ahmad ya? Ya, dari Pak. Bu Ros. Ya. Oke, silakan. Itu ada di jawabannya ada di titik 7.47 Bu. Yang di nomor 2, gradien garis lurus yang sejajar, sumbu X-nya adalah 0 karena arah garis vertikal tidak ada. 7.47 jawabannya menurut Pak Ahmad. Yang poin kedua gitu maksudnya ya Pak Ahmad ya. Nah, sama poin keempat Bu. Gradien garis lurus yang sejajar, sumbu Y tidak kena arah garis horizontal tidak ada. Menyebabkan pembagian 0 dan hasilnya tidak didefinisikan. Itu aja Bu. Oke, thank you Pak Ahmad. Ya. Betul Bu. Sedikit menambahkan ya, kenapa tidak didefinisikan? Kita pahami dulu bahwa yang dinamakan dengan gradien adalah kemiringan. Slope ya, kemiringan garis. Jika kita pahami di awal pada konsepnya bahwa gradien itu kan kalau pada persamaan linear itu sama dengan Y per X. Nah, jika kita menentukan dua titik yang kita hubungkan, di sini kita ambil contoh 7.23. Nilai gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sekarang kita lihat nilai X2-nya, Y2-nya adalah 2. Kemudian Y1-nya juga 2. 2 dikurangi 2 kan sama dengan 0. Kemudian X-nya, X2-nya 3. X1-nya adalah negatif 2. Jadi 3 dikurangi negatif 2 sama dengan ya 3 dikurangi negatif 2 harusnya 5 ya. Di situ 0, jadi 3,3. Harusnya 0 per 6. Yang di halaman 748 yang contoh di atas Bu Roslita boleh dicek. Di situ 2 dikurangi 2 karena Y2 dikurangi Y1 sama dengan 0. 0 per 5 harusnya di situ karena X2-nya 3, X1-nya negatif 2. 3 dikurangi negatif 2 itu 5. 0 per 5 itu hasilnya adalah 0. Jadi bilangan 0 dibagi dengan 5 ya hasilnya 0. Maka gradiennya adalah 0. Karena 0 dibagi 6. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kenapa yang di contoh yang di bawah 7.24 itu gradiennya tidak terdefinisi, hanya garis lurus sejajar dengan sumbu Y. Karena
nilai X-nya kita lihat bahwa gradien atau kemiringan adalah Y per X. Berarti Y2 dikurangi 1, negatif 3 dikurangi negatif 2, itu sama dengan negatif 5. Kemudian 3 dikurangi 3 itu 0. Bilangan berapapun dibagi dengan angka 0 itu tidak bisa didefinisikan. Bilangan berapapun dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Maka gradiennya tidak bisa didefinisikan. Karena itu tadi, pembaginya adalah 0. Nah, penjelasan lebih yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad ada di halaman 747 itu, ya gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bu Ros. Paham, Bu. Paham. Thank you ya, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada, Bu. Iya, silakan. Ya, saya mau bertanya. Putri Wijayanti kah? Siapa yang bertanya nih? Karena yang angkat tangan Putri. Iya, silakan, Bu. Saya mau nanya, yang dinamakan persamaan garis itu seperti apa ya, Bu? Sebentar, ini dengan Ibu siapa? Siti Nurwaradadi, Bu. Oh iya, saya belum mendeteksi. Oh iya, Bu Sri Nurmaradadi. Silakan pertanyaannya, Bu. Yang dinamakan persamaan garis itu seperti apa ya, Bu? Yang dinamakan dengan persamaan garis itu seperti apa gitu ya? Oke. Udah itu saja pertanyaannya? Iya, Bu, itu silakan aja, Bu. kelompok 4. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis? Persamaan linear? Silakan dijawab. Atau dari kelompok lain bisa saling sharing ya. Apa yang dimaksud dengan persamaan garis? Saya catat. Persamaan garis itu kan, Bu, Ya, silakan, Bu. perbandingan antara selisih koordinat Y dan X. Itu kan ada garis vertikal dan horizontal, yaitu bisa disimbolkan dengan X atau Y, X dan Y, dan di situ ada 2 titik yang terletak pada satu garis. Itulah yang disebut dengan persamaan garis. Gimana, Bu? Bu Siti? Gimana Ibu Siti Nurmaradi? Mungkin bisa dikerucutkan ya pertanyaannya lebih spesifik. Kalau contohnya itu gimana ya, Bu? Kan kita membuat garis vertikal dan horizontal ya, seperti di titik koordinat ini ya. Vertikal yang seperti tadi disebut dengan X dan yang horizontal disebut dengan Y. Nah, ini ada namanya X dan Y ya. Jadi ini namanya 2 titik ya yang di penyambungannya itu disebut persamaan garis. Tolong dilengkapi ya teman-teman ya. Sebenarnya saya paham tapi cara menjelaskannya kurang. Gimana cara menjelaskannya kurang. Ibu paham tapi untuk menyampaikan tuh agak ini gitu ya. Iya, ya Bu. Oke. Kalau Mungkin kawannya ada yang membantu. gambar mungkin lebih cepat gitu. Iya. Ya mungkin bisa dikasih diberikan gambar langsung ke lebih. contohnya Bu Nurlija, bisa langsung ke contohnya. Salah satu contoh persamaan garis seperti apa? Tadi kan kalau pengertiannya Ibu tadi sudah sampaikan ya, pengertiannya. Nah sekarang mungkin dicontohkan salah satu contoh persamaan garis itu seperti apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Contohnya yaitu koordinat pada sumbu X dan sumbu Y ya. Contohnya di sini 4X ditambah 6. Nah, dia Bu ya, ditarik garis
jelaskannya. Kalau soalnya harus ada apa ya Bu ya, ada gambarnya gitu ya. Contohnya itu digambar terus dibuat sumbu X dan Y gitu. Oke. Bagaimana Bu Siti Nurmaradadi? Masih apa? Sudah ada gambaran atau masih perlu pembahasan lebih lanjut? Paham, Bu. Masih. Oke, lebih jelasnya begini. Ibu boleh lihat di halaman 7.38 salah satu contoh persamaan garis. Di situ ada contoh 2X ditambah 5Y sama dengan 20. Sudah, Bu, ketemu? Ketemu, Bu. Ya, nah persamaan garisnya itu adalah 2X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan garis itu, kita bisa gunakan sumbu koordinat kartesius, ya. Nanti hasil penyelesaiannya kita bisa gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi, dari persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 20 ini, kita akan ketemu titik-titik yang akan dilewati oleh persamaan ini. Jadi titik-titik di sini jika dihubungkan akan terbentuk suatu garis. Nah, garis inilah sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 20 ini. Seperti itu. Jadi ada variabel X dan Y. Ada variabel X dan Y sebagai unsur dalam suatu persamaan garis. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu bisa lihat di halaman 7.40. Di situ ada persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 2. Oke, sudah ketemu Bu Siti? Sudah, Bu. Contohnya 7.40 di contoh 7.17. Nah, di situ ada persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mana sih yang dimaksud dengan persamaan garisnya? Adalah titik-titik yang dilewati oleh setengah X tambah 2Y. Ini garis ini jika kita hubungkan, kan awalnya titik-titik, kemudian kita hubungkan. Ini adalah penyelesaian dari persamaan setengah X ditambah 2. Nah, penyelesaiannya dari mana? Bapak Ibu silakan dilihat di tabel sebelah kiri. Kan itu di sebelah kanan ada gambar garisnya. Di sebelah kiri ada penyelesaiannya tuh. Persoalannya kan adalah Y sama dengan setengah X ditambah 2. Nah, kita cari interceptnya terlebih dahulu. Apa sih intercept itu? Kan garis potong ya. Mana garis yang memotong sumbu X dan mana garis yang memotong sumbu Y. Itu lebih mudah untuk menentukan solusi, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi kalau untuk menentukan intercept, Bapak Ibu bisa dienolkan Y atau X-nya. Kita ambil contoh di sini. Adiknya. Untuk mengenolkan nilai Y-nya, maka X-nya nilainya berapa? Jadi dari persamaan ini, jika kita menginginkan Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0 artinya itu memotong di sumbu X-nya ya. Sebagai pemotong sumbu X, berarti X-nya adalah negatif 4. Di sini udah ada contoh yang sebelah kanan ada negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan 4. Ini kita ambil contoh-contoh angka atau bilangan yang bisa kita mudah untuk menarik garis dari penyelesaian persamaan setengah X tambah 2 itu. Nah, itu interceptnya ya. Kita mengenolkan nilai Y, maka nilai X-nya adalah negatif 4. Di kolom yang pertama pada tabel. Kemudian, jika kita menghendaki X-nya yang 0 untuk memotong yang di sumbu Y-nya, maka nilai Y-nya adalah 2. Nah, dari 2 titik ini kita bisa tarik garis. Misalnya kita ambil contoh X-nya negatif 2. Kita masukkan nilai negatif 2 ini ke nilai X. Berarti setengah dikali negatif 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 2, hasilnya 1. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah 1. Maka dibentuklah titik di atas ini. Di sebelah kanan Ibu perhatikan negatif 2,1. Nah, negatif 2,1 ini sebagai salah satu penyelesaian atau salah satu
titik yang dilalui oleh persamaan setengah X ditambah 2. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah inilah yang dimaksud dengan persamaan garis. Persamaan garisnya yang mana? Yang Y sama dengan setengah X ditambah 2. Jadi titik-titik yang dilewati oleh X dan Y di situ adalah titik-titik yang dilalui oleh persamaan ini. Sebagai himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Bisa dipahami Bu? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa ya, mudah-mudahan ini ada gambaran. Jadi yang dimaksud dengan persamaan garis itu yang mananya gitu. Ya, Bu Siti? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada waktu sedikit, kita ada 1 menit lagi. Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas untuk modul 7? Banyak sebenarnya pembahasan kita ya di modul 7 ini, lumayan banyak. Jelas tidaknya nanti kalau ada soal nih Bu kayaknya. Oh gitu. Kalau ada soal ini ya. Iya Bu, kalau kayak gini sih masih, kalau dibilang jelas masih agak-agak rancu lah. Kalau ada soal barulah pemahamannya oke apa tidak itu. Gitu ya. Iya. Berarti harus kasih soal yang banyak-banyak. Iya. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah jam 9:59, ada waktu 1 menit. Minggu depan kita adalah sesi web yang ke-7, Bapak Ibu. Kita akan bahas modul 8. Modul 8 ada 2 KB. Saya harap kejadian hari ini adalah kejadian yang terakhir ya. Kelompoknya tidak hadir, tidak mempersiapkan diri. Jadi dari sekarang mohon, berarti untuk minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 ya, modul 8 tentang trigonometri. Bapak Ibu, apapun permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kita karena kuliah di UT ini kan belajar mandiri memang ya, maka sesi web ini kesempatan bagi kita untuk berdiskusi dan membahas hal-hal yang memang Bapak Ibu belum pahami. Jadi bukan murni Bapak Ibu mendengar saja tanpa ada interaksi. Jadi kesempatan web ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Ya, jadi silakan dipelajari dulu. Apa-apa yang Bapak Ibu belum pahami silakan dicatat dan kita bahas bersama pada sesi web ini. Ya, jadi untuk minggu depan Bapak Ibu jangan lupa kita bahas modul 8, berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 kalau nggak salah kelompoknya Bu Sri Kiptia. Bu Sri Kiptia, Bu Vera, Bu Triwijayanti, Bu Janiarti, Bu Saryana, Bu Siti ya, Bu Siti Nurma Dadi, kemudian Pak Safriza 52. Pak Safriza 52. Ya, Bu. Ya, minggu depan itu yang KP1. Kemudian yang KP2-nya kelompoknya Bu Wiwit. Wiwit, Bu Roslita, Bu Helda, Bu Natalia, Bu Isti, dan kawan-kawan ya. Mohon dipersiapkan dari sekarang. Jika ada kendala atau memang belum bisa dipahami, silakan dikasih catatan kaki lah. Bapak Ibu presentasikan, jadi kita ada gambaran, kita baca dulu modulnya, jadi kita tahu nggak pahamnya di mana. Kita bahas di sesi web ini, kesempatan Bapak Ibu di sesi web ini untuk mengupas hal-hal yang Bapak Ibu nggak dipahami dari modul. Jadi bukan untuk kita berlomba untuk memberikan yang ini ya, istilahnya saya udah bisa saya sampaikan, tidak. Tapi memang kita untuk belajar dan kita bahas bersama, kita diskusikan apa-apa yang menjadi kendala Bapak Ibu. Tujuannya kan untuk membantu. Ya, kalau terus nggak mau menyampaikan kan itu nambah nggak paham nanti. Tapi kalau kita nggak paham, kita sampaikan, mudah-mudahan ada solusi. Nah, disinilah sesi web ini kita adakan Bapak Ibu sebagai pengganti TTM. Ya, jadi kalau ada yang nggak paham, ada yang nggak jelas dari suatu materi, silakan disampaikan, tidak masalah itu. Ya, Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Kemudian di minggu depan itu kita pertemuan ke-7, kita ada sesi tugas yang ketiga. Ya, nanti kita tugasnya itu dari modul 7, 8, dan 9 untuk tugas 3. Tugas terakhir ya. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Bapak Ibu tetap semangat, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat tercapai. Bapak Ibu juga lulus mata kuliah ini dengan nilai yang memuaskan nanti ya. Jika ada kendala, silakan kita bahas bersama. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh les. Bisa buka. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Mau makan kue silakan. Makan gue silakan. Saya jaringan nih kebetulan. Merah, Abi bilang merah itu adalah Silakan Bapak Ibu boleh les, boleh mungkin masuk ke mata kuliah selanjutnya ya. Saya juga izin ya keluar. Iya, Bu. Itu Ibu yang kasih sendal Yasminnya. Angkut.